Wirendra. Sajak ibunda, mengenangkan ibu adalah mengenangkan buah-buahan. Istri adalah makanan utama, pacar adalah lauk pauk, dan ibu adalah kenduri besar bagi kehidupan. Wajahnya adalah langit senjakala, keagungan hari yang telah merampungkan tugasnya. Suaranya menjadi gema dari bisikan hati nuraniku. Mengingat ibu, aku melihat janji baik kehidupan. Mendengar suara ibu, aku percaya akan kebaikan hati manusia. Melihat foto ibu, aku mewarisi naluri kejadian alam semesta. Berbicara dengan kamu, saudara-saudaraku, aku pun ingat kamu juga punya ibu. Aku jabat tanganmu, aku peluk kamu di dalam persahabatan. Kita tidak ingin saling menyakitkan hati agar kita tidak saling menghina ibu kita masing-masing, yang selalu bagai bumi, air, dan langit, membela kita dengan kewajaran. Maling punya ibu, pembunuh punya ibu, demikian pula koruptor, fasis, tiran, wartawan amplop, dan anggota parlemen yang dibeli. Mereka pun juga punya ibu. Macam manakah ibu mereka? Apakah ibu mereka bukan merpati di langit jiwa? Apakah ibu mereka bukan pintu kepada alam? Apakah sang anak akan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sudah menjadi antek modal asing yang memproduksi barang-barang yang tidak mengatasi kemelaratan rakyat. Lalu aku beli gunung negara dengan harga murah, sementara orang desa yang tanpa tanah jumlahnya melimpah. Kini aku kaya." Dan lalu ibu, untukmu aku beli juga gunung bakal kuburanmu nanti. Tidak, ini bukan kalimat anak kepada ibunya. Tetapi lalu bagaimana sang anak akan berkata kepada ibunya, menerangkan kepada ibunya tentang kedudukannya sebagai tiran, koruptor, hama hutan, dan tikus sawah? Apakah sang tiran akan menyebut dirinya sebagai pemimpin revolusi? Koruptor dan antek modal asing akan menamakan dirinya sebagai pahlawan pembangunan, dan hama hutan serta tikus sawah akan menganggap dirinya sebagai petani teladan. Tetapi lalu bagaimana sinar pandang mata ibunya? Mungkinkah seorang ibu akan berkata, "Nak, jangan lupa bawa jaketmu. Jagalah dadamu terhadap hawa malam." Seorang wartawan memerlukan kekuatan badan. Oh ya, kalau kamu nanti dapat amplop, tolong belikan aku udang goreng. Ibu, kini aku makin mengerti nilaimu. Kamu adalah tugu kehidupanku yang tidak dibikin-bikin dan hambar seperti Monas dan Taman Mini. Kamu adalah Indonesia.
Kamu adalah hujan yang kulihat di desa, kamu adalah hutan di sekitar telaga, kamu adalah teratai kedamaian Samadhi, kamu adalah kidung rakyat jelata, kamu adalah kiblat nurani di dalam kelakuanku. Bu Sirendra, sajak mata-mata. Ada suara bising di bawah tanah. Lah, Bapak Nandi no. Ada suara gaduh di atas tanah. Ada ucapan-ucapan kacau di antara rumah-rumah. Ada tangis tak menentu di tengah sawah. Dan loh, ini di belakang saya ada tentara marah-marah. Apa saja yang terjadi aku tak tahu. Aku melihat kilatan-kilatan api berkobar, aku melihat isyarat-isyarat, semuanya tidak jelas maknanya. Raut wajah yang sengsara, tak bisa bicara, mengganggu pemandangan. Apa saja yang terjadi aku tak tahu. Pendengaran dan penglihatan menyesakkan perasaan, membuat keresahan. Ini terjadi karena apa-apa yang terjadi ku tahu terjadi tanpa ku tahu telah terjadi. Aku tak tahu, kamu tak tahu, tak ada yang tahu. Bagaimana kita akan tahu kalau koran-koran ditekan sensor dan mimbar-mimbar yang bebas telah dikontrol? Koran-koran adalah penerusan mata kita. Ini sudah diganti mata yang resmi. Kita tidak lagi melihat kenyataan yang beragam. Kita hanya melihat gambaran model keadaan yang sudah dijahit oleh penjahit yang resmi. Mata rakyat sudah dicabut. Rakyat meraba-raba di dalam kasak kusuk. Mata pemerintah juga diancam bencana. Mata pemerintah memakai kacamata hitam terasing di belakang meja kekuasaan. Mata pemerintah yang sejati sudah diganti mata-mata. Barisan mata-mata mahal biayanya, banyak makannya, sukar diaturnya, sedangkan laporannya mirip pandangan mata kuda kereta yang dibatasi tudung mata. Di dalam pandangan yang kabur, semua orang marah-marah, rakyat marah, pemerintah marah lantaran tak punya mata. Semua mata sudah disabotir. Mata yang bebas beredar hanyalah mata-mata. Bu Sirendra, sajak peperangan Abimanyu untuk putraku Isayasadewa. Ketika maut mencegatnya di 8 penjuru, sang kesatria berdiri dengan mata bercahaya. Hatinya damai di dalam dadanya yang bedah dan berdarah. Karena ia telah lunas menjalani kewajiban dan kewajarannya. Setelah ia wafat, apakah petani-petani akan tetap menderita dan para wanita kampung tetap membanjiri rumah pelacuran di kota? Itulah pertanyaan untuk kita yang hidup.
Tetapi bukan itu yang terlintas di kepalanya ketika ia tegak dengan tubuh yang penuh luka-luka. Saat itu ia mendengar nyanyian angin dan air yang turun dari gunung. Perjuangan adalah pelaksanaan cita dan rasa. Perjuangan adalah pelunasan kesimpulan penghayatan. Di saat badan berlumur darah, jiwa duduk di atas teratai. Ketika ibu-ibu meratap dan mengurap rambut mereka dengan debu. Roh kesatria bersetubuh dengan cakrawala untuk menanam benih agar nanti terlahir para pembela rakyat tertindas dari zaman ke zaman. Sirendra, sajak malam, ketika bulan mencopot kutangnya, ketika bumi melepas peluhnya, ketika taksi terhapus jejaknya, ketika kapal mencium bundanya, angin bertiup dari tenggara, membubung ke langit, merubah awan menjadi nama. Indonesia. Indonesia. Kamu berlindung di bawah bantalmu. Mimpi menyelimuti tubuhmu. Buku tergeletak di sisi ranjang dan lampu 15 watt. Lupa, kamu padamkan. Bu Sirendra, bah, resah, resahlah langit, resahlah badan. Aku gelisah memeluk badan. Angin mendera sarat, waktu menderu sarat. Aku melawan keterbatasan. Resah, resahlah laut, resahlah sukma. Aku gelisah mengulur sukma. Angin prahara sarat, waktu menggebu sarat. Aku melawan keterbatasanku. Resah, resahlah bumi, resahlah kata. Aku gelisah mencipta kata. Waktu melanda syarat, protes di debu syarat. Aku melawan keterbatasanku. Bu Sirendra, Bu, Binara. nyanyian orang Urakan. Aku tidak tahu kapan kembali. Sudah 1000 kilo aku berjalan ke utara. Lalu 1000 kilo membelok ke barat, bayanganmu bergerak dari cakrawala ke cakrawala. Ini aku berjalan lagi menyandang ranselku, menyeberangi sungai dan membonceng kereta. Angin berkata sesuatu. Sementara aku tidur di dalam peron, aku tak mengerti maknanya.
Aku usap mataku. Aku melihat matahari di atas gerbong kereta. Selalu aku terlambat di dalam tindakanku. Wahai kamu yang bergerak di cakrawala, siapakah kamu?